Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa agar semua kita tetap dalam keadaan baik, semua kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dalam keadaan hari-hari ini kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita mungkin sudah tidak bekerja, kita mungkin sudah tidak berusaha lagi. Ada satu hal yang dapat masih kita lakukan, yaitu kita berdoa dan kita menantikan janji Tuhan. Nah saudara, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana kita menantikan janji Tuhan dalam situasi seperti ini. Yang pertama, saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 28 dan 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara dikasihi Tuhan, dari ayat 28a berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ada janji Tuhan di sini. Kamu gak usah khawatir akan apapun. Percayalah kepadaku. Saudara, di saat dua orang berjanji, di saat dua orang akan mengadakan hubungan bisnis, pasti mereka akan berkata jangan khawatir, semuanya pasti akan selesai, semuanya pasti akan beres, saya pasti akan bertanggung jawab, saya pasti akan memenuhi segala kewajiban-kewajiban saya. Itu yang akan diberikan janji oleh dua orang yang akan mengadakan bisnis. Begitupun dengan Tuhan kepada kita. Tuhan katakan, kamu gak usah khawatir akan pakaian. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kamu gak usah khawatir. Perhatikan coba bunga bakung di ladang. Mereka bisa tumbuh padahal mereka gak bekerja dan tanpa memintal. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dalam situasi seperti ini, di saat kita gak bekerja, di saat kita gak berusaha, pemasukan kita mungkin sama sekali berhenti. Apa yang harus kita lakukan untuk menantikan janji Tuhan? Yang pertama, di dalam Matius 6 ayat 28 bagian A, jangan khawatir. Dan mengapa kamu masih khawatir akan pakaian? Saudara, pakaian berbicara tentang kebutuhan hidup. Kalau kita sudah berbicara tentang kebutuhan hidup, tentu kita bicara tentang kepentingan. Mana yang lebih penting hari-hari ini? Saudara, bila kita sedang lapar, yang penting adalah perut kita. Kita akan cari makanan, itu yang akan dipentingkan. Bila mulut kita haus, itu yang penting bagi kita. Kita akan cari air untuk diminum. Kalau ketika kita ngantuk, ketika kita lelah, apa yang penting bagi kita? Tentu kita akan beristirahat, kita akan tidur. Mana yang penting bagi kita? Pasti itu yang akan kita kejar, pasti itu yang akan kita cari sampai kita memperolehnya. Saudara, yang lebih penting pasti akan kita prioritaskan. Mana yang lebih penting dari hidup kita? Beberapa contoh pertanyaan. Apakah kita lebih mementingkan pakaian atau sumber pakaian? Kalau kita lebih fokus kepada pakaian, mata kita berfokus kepada pakaian, pikiran kita berfokus kepada pakaian, hati kita berfokus kepada pakaian, maka kita akan mudah menjadi khawatir dan takut. Karena apa? Kita berpikir pakaian mudah robek, pakaian bisa rusak, pakaian bisa usang. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir hanya tentang pakaian, kita akan khawatir apa yang akan kita pakai besok. Pakaian hari ini sudah usang, pakaian hari ini sudah sobek, pakaian hari ini sudah rusak. Tapi kalau kita memiliki sumber pakaiannya, kita nggak akan lagi menjadi khawatir, kita nggak akan lagi menjadi takut. Sebab apa? Hari ini kita mau ganti pakaian sampai 5 kali, besok kita mau ganti model pakaian, besoknya lagi kita mau ganti model pakaian, kita nggak akan khawatir lagi. Karena apa? Kita punya sumber pakaian itu. Hari ini ada, besok akan ada lagi. Yang kedua, penting mana? Makanan atau sumber makanan? Kalau kita lebih mementingkan makanan, kita akan khawatir. Karena apa? Makanan bisa busuk, makanan akan habis, makanan
Makanan hanya untuk sementara saja. Ketika kita ada makanan, kita makan hari ini selesai. Atau kita punya stok makanan, kita akan melihat stok makanan cukup hanya untuk beberapa hari. Setelah itu kita akan berpikir, kita makan apa. Tetapi kalau kita memiliki sumber makanan itu, mau hari ini kita makan 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Mau pagi makan nasi goreng, siang makan mie goreng, malam makan kue tiaw, dan lain sebagainya, saudara. Kita nggak akan kekurangan makanan karena apa? Kita punya sumber makanan itu sendiri. Besok akan ada lagi makanan yang baru. Besok akan ada lagi makanan yang baru. Selanjutnya penting uang atau sumber keuangan. Kalau pikiran kita hanya tertuju kepada uang, kita akan khawatir. Uang akan habis, uang akan berkurang, uang bisa hilang. Tapi kalau kita memiliki sumber keuangan, hari ini kita pakai, besok akan datang lagi. Hari ini kita akan pergunakan, besok kita akan menerima lagi. Yang terakhir, kita mementingkan hidup atau sumber kehidupan itu sendiri. Kalau kita mementingkan hidup, kita akan khawatir karena apa? Tubuh kita bisa sakit. Hidup ini ada akhirnya. Kalau kita memikirkan sakit, kita pasti akan mengkhawatirkan tentang akhir daripada hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki sumber kehidupan kita akan nggak akan khawatir lagi akan akhir kehidupan kita. Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kalau hidup ini berakhir, maka kita akan berjumpa dengan Bapa di sorga. Amin. Nah, oleh karena itu mari saudara, mana yang lebih penting bagi kita hari ini? Jangan mementingkan apa yang bisa kita lihat, karena itu akan membuat kita khawatir. Mari belajar untuk percaya kepada Tuhan. Cari sumbernya, saudara, cari sumbernya. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan, itu akan ditambahkan buat kita. Amin. Selanjutnya saudara, yang kedua, bagaimana dalam situasi seperti ini kita menantikan janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 28 bagian B berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Yang kedua yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini, coba kita perhatikan keadaan di sekeliling kita, keadaan di sekitar kita, saudara. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kita akan menjadi khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Tapi coba kita perhatikan, kita buka wawasan kita buka mata kita. Saudara, pertanyaannya, apa yang bisa tumbuh, apa yang bisa hidup dengan tanpa bekerja? Selain tadi bunga bakung, tanaman, pohon, ikan di laut, apa? Saya diberikan gambaran oleh Roh Kudus, yaitu anak-anak dan orang tua yang sudah tidak bekerja. Anak-anak kita yang masih kecil, sekalipun mereka mau bekerja, sekalipun mereka mau mencari uang, pasti sebagai orang tua kita akan larang mereka. Karena apa? Belum waktunya untuk bekerja. Kita sebagai orang tua akan bertanggung jawab supaya anak-anak kita bisa hidup. Kita sebagai orang tua akan bertanggung jawab supaya anak-anak kita bisa bertumbuh dalam keadaan baik dan sehat. Sebagai orang tua kita nggak mau melihat keadaan anak kita sakit, anak kita susah, anak kita telanjang, betul? Nah, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ayah, saya di dunia ini yang masih banyak kekurangan dan kelemahan, saya rela berkorban untuk bekerja, mencari nafkah, untuk membiayai hidup anak-anak saya yang belum bekerja, yang tidak bekerja, supaya apa? Mereka tetap makan, mereka tetap berpakaian. Kadang mereka nggak memusingkan apa yang akan mereka makan, kadang mereka nggak memusingkan apa yang mereka pakai. Karena apa? Orang tua yang kadang-kadang lebih mementingkan kehidupan anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Kita nggak usah perlu terlalu khawatir, kita nggak usah terlalu panik, saudara. Tuhan tahu sekarang kita nggak bekerja, Tuhan tahu sekarang kita nggak berusaha. Tuhan akan gerakkan tangan-tangan orang-orang untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu, dan percaya saja bantuan itu akan sampai kepada kita yang memerlukannya. Asal apa? Kita percaya. Sekali lagi, kita jangan perhatikan diri kita sendiri, perhatikan keadaan sekitar. Oh iya, anak-anak saya saja yang tidak bekerja, mereka terpelihara oleh karena saya sebagai orang tua bertanggung jawab buat mereka. Orang-orang tua yang sudah lansia, yang sudah tidak bekerja,
Kenapa mereka bisa hidup sampai hari ini? Karena ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk memeliharakan kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita, saudara. Selama ini kita nggak bekerja, kita nggak berusaha, percaya aja lah. Percaya, itu benteng kita yang terakhir. Kita percaya kepada Tuhan, gantungkan seluruh iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memeliharakan kehidupan kita. Amin. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam situasi seperti ini? Pegang janji Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai Allah kita. Matius 6 ayat 29 berkata, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara dikasih Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia gak pernah terlambat memberikan janjinya. Pandang Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai ayah kita, sebagai orang tua kita yang tidak pernah ingkar janji. Karena itu saudara, sebagai ayah, sebagai seorang Bapa, saya selalu berusaha untuk menepati apa yang sudah saya janjikan kepada anak-anak saya. Supaya apa? Mereka nggak curiga sama saya. Apakah saya berjanji dan ditepati atau tidak? Demikianlah kehidupan kita ketika saya dapat pelajaran daripada Roh Kudus. Makanya kita nggak boleh selalu ingkar janji. Kita nggak boleh sering-sering ingkar janji kepada orang-orang lain, kepada anak kita, kepada istri, kepada rekan bisnis, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita nggak curiga juga sama Bapa di sorga. Kalau kita suka melakukan hal itu, yaitu ingkar janji, maka kita juga akan curiga kepada Bapa. Apakah Bapa akan menepati janjinya? Apakah Bapa akan memeliharakan kehidupan saya? Apakah Bapa akan mencukupkan apa yang saya perlukan? Kita akan mudah curiga. Karena apa? Karena kita melakukan hal yang demikian juga kepada orang lain dan kepada anak-anak kita. Makanya mari kita ubah sikap kita dan karakter kita. Kita berusaha dan belajar untuk selalu menepati janji kepada orang-orang lain. Amin. Janji sekecil apapun kita berusaha untuk tepati kepada orang-orang lain. Supaya apa? Kita bisa percaya kepada Tuhan sebagai Bapa kita yang selalu menepati janjinya buat kita. Mari, dalam situasi keadaan yang susah hari-hari ini, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami hari-hari ini memang sukar untuk belajar, untuk percaya. Tetapi mari, justru dalam keadaan hari ini kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebagai kesimpulannya saudara, bagaimana dalam situasi dan seperti situasi dan keadaan hari ini kita bisa menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir, Tuhan pasti akan peliharakan kehidupan kita. Cari Tuhan terlebih dahulu, Tuhan akan cukupkan apa yang kita perlukan. Percaya saja, perhatikan keadaan sekelilingmu dan pelajari. Doakan orang-orang yang ada di sekitarmu yang lebih susah dari engkau. Doakan mereka. Sehingga pada penghiburan, ada sukacita, ada ucapan syukur di dalam kehidupanmu. Kemudian yang ketiga, pegang janji Tuhan itu sebagai Bapa dengan iman kita yang teguh. Amin. Saudara, mari sama-sama kita tetap berdoa, kita tetap mengucap syukur, kita tetap berharap kepada Tuhan, dan kita tetap pegang janji Tuhan sebagai Bapa kita. Amin. Hari-hari ini mari kita bersama-sama tetap tinggal di rumah, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita lewat siapapun juga. Pegang janji Tuhan, janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati.